Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan iman dan takwa, semoga kita mendapat kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tahap awal yang harus ditempuh seorang muslim sebelum beramal ibadah adalah mempelajari ilmunya. Ilmu menjadi dasar utama dalam melaksanakan suatu amal dan pekerjaan apapun. Kedudukan ilmu bagaikan posisi pohon, sementara ibadah menduduki kedudukan buah dari pohon itu. Posisi keutamaan pohon merupakan asal atau pokok, sedang pemanfaatan yang dihasilkan didapatkan dari buahnya. Karenanya, seorang hamba harus memiliki keduanya, ilmu dan amal, ibadah dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, Hasan Basri berkata, tuntutlah ilmu tanpa mengesampingkan aspek ibadah dan beribadahlah tanpa mengesampingkan aspek ilmu. Ketika ilmu dan ibadah menjadi keharusan bagi seorang hamba, maka terlebih dahulu yang harus diprioritaskan penguasaannya adalah ilmu. Karena ia merupakan dasar dan petunjuk dalam menjalankan amal ibadah. Ilmu menjadi pokok yang harus dijadikan panduan, maka menjadi keselarasan untuk lebih dahulu dipelajari dan dikuasai sebelum beramal ibadah. Ilmu menjadi pokok yang harus dijadikan pedoman dan panduan dalam beramal ibadah, maka menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukannya sebelum beramal ibadah. Mengapa demikian? Agar ibadah seorang benar dan sah serta membuahkan hasil, maka terlebih dahulu wajib mengetahui siapa yang disembah, barulah kemudian menyembahnya. Mengapa mungkin seorang penyembah Tuhan yang tidak diketahui asal dan sifat-sifat zatnya? Apa sifat wajib dan apa pula yang mustahil baginya? Bisa jadi ia meyakin Tuhan yang disembah itu adalah suatu sifat yang bertentangan dengan yang semestinya, sehingga mengakibatkan ibadahnya sia-sia kepada kita. Selanjutnya, ia harus mengetahui kewajiban-kewajiban syariat yang wajib dilakukan dengan cara yang semestinya sebagaimana yang dilakukan untuk melakukannya. Ia juga mengetahui larangannya. Larangan syariat yang wajib ditinggalkan. Ibadah yang diperintahkan menurut syariat Islam itu seperti bersuci, sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang harus ia ketahui. Hukum-hukum dan syarat-syaratnya sehingga ia dapat menunaikannya secara benar. Mungkin ada seseorang yang telah melakukan sesuatu amal ibadah bertahun-tahun dan sepanjang waktu. Ternyata apa yang dilakukan itu membatalkan tohara dan salatnya, serta menjadikan keduanya keluar dari koridor sunnah yang telah ditetapkan secara syar'i, sedang ia tidak mengetahuinya. Dalam hal ini, dalam aspek ibadah secara batin dan terjadi dalam hati yang harus dijaga, seperti tawakal, berserah diri, ridha, sabar, tobat, ikhlas, dan lain sebagainya yang secara jelas diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga keharusan mengetahui masalah-masalah larangan batin yang menjadi kebaikan dari hal tersebut, seperti marah, lamunan, ria, sombong, dan lain sebagainya yang harus dijauhi.
Bagaimana halnya dengan sikap seseorang yang menerima perintah salat dan puasa, sementara ia meninggalkan kefarduan-kefarduan yang lain, seperti perintah tawakal, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Padahal, perintah itu semuanya datang dari Tuhan, yaitu yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Jangan sampai kita melalaikan perintah yang berkaitan dengan perlakuan hati sampai tidak mengetahui sesuatu apapun daripadanya. Karena terkecoh dengan omongan orang-orang yang menggebu-gebu kecintaannya terhadap dunia, yang membuat pandangannya menjadi terbalik, di mana ia baik nyatanya mungkar dan yang mungkar dipandang baik. Barang siapa yang meremehkan ilmu yang oleh Allah di dalam Al-Quran dinamakan sebagai cahaya atau nur, hikmah dan petunjuk, lalu menghadapkan diri pada aktivitas dan usaha-usaha yang haram, berarti ia cemburu pembakaran api neraka yang menyala-nyala. Tidakkah seorang merasa takut menyanyiakan kewajiban? Karena kebodohan dan ketidaktahuannya adalah mungkin ada seseorang bersikap ceroboh melakukan kemaksiatan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, seperti memanjangkan lamunan dan hayalan sesuai yang tidak patut, padahal lamunan semacam itu adalah murni kemaksiatan, sementara ia menduganya sebagai niat baik. Karena kebodohan untuk dapat membedakan antara lamunan dan niat baik yang pada sebagian perkara batas antara keduanya memang tipis. Karena sesungguhnya orang yang beramal tanpa didasari ilmu lebih banyak merusak amalnya daripada membaguskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang beruntung diilhami dengan ilmu dan orang-orang yang celaka dihalangi dari ilmu. Demikian itu karena orang yang tidak mengenal Allah dengan baik dan yang benar-benarnya, maka dia tidak akan takut kepadanya dan ketakutannya sebenarnya, dan tidak pula dia mengagung-agungkannya dengan yang sebenar-benarnya. Dengan ilmu dia bisa mengenal dan mengagungkannya, maka ilmu menjadi membuahkan segala ketaatan dan menjauhkan dari segala kemaksiatan berkat pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.